Kok bisa ya? Sosok yang dulu ditakuti dalam cerita rakyat malah jadi karakter favorit di game. Dan yang lebih aneh, sebagian pemain justru kesal saat berhadapan dengannya. Salah satu hero-nya itu Kadita. Tapi sebelum Munton bisa menghadirkan hero seperti Kadita, ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Bagaimana Mobile Legends pertama kali lahir? Hari ini, Mobile Legends punya ratusan juta pemain dan hero yang terinspirasi dari berbagai budaya, termasuk Kadita dari Indonesia. Tapi semua itu tidak muncul begitu saja. Karena pada tahun 2016, Mobile Legends hanyalah game MOBA sederhana yang bahkan belum terlihat seperti raksasa yang kita kenal sekarang. Mobile Legends, Live Veslim. MOBA yang kemudian dikenal sebagai Mobile Legends, Bang Bang, MLBB. Di tahun itu lagi, ramainya game PC pindah ke handphone. Jutaan orang sudah mulai pindah ke handphone. Banyak orang ingin bermain game MOBA kayak MLBB, tapi nggak perlu biaya mahal seperti PC yang mahal. Tapi, menciptakan game MOBA yang kontrolnya banyak, seperti di PC, bukan perkara mudah karena layar lebih kecil, nggak ada mouse dan keyboard. Jadi banyak developer masih kesulitan buat menciptakan pertandingan 5 vs 5 yang nyaman dimainkan di handphone. Ternyata, sebagian pemain game MOBA pada saat itu belum menarik perhatian dalam skala besar. Pasarnya ada, tapi belum benar. Benar, ada yang memanfaatkan. Jadi Munton melihat peluang yang besar, mereka merilis MLBB dengan pendekatan yang sederhana. Pertandingan lebih cepat, ukuran game lebih ringan, dan bisa dimainkan dengan banyak handphone dan banyak kalangan orang, seperti saat ada waktu kosong sedikit. Keputusan inilah yang menjadi langkah pertama, Munton menuju pasar game yang besar. Tetapi tidak lama setelah peluncurannya MLBB menghadapi kontroversi terkait kemiripannya dengan game MOBA populer lainnya. Dan masalah itu menjadi masalah pertama bagi sejarah MLBB. Mobile Legends mulai mendapatkan perhatian. Jumlah pemain terus bertambah, terutama di Asia Tenggara. Banyak orang menyukai konsepnya karena mereka akhirnya bisa memainkan game MOBA langsung dari smartphone. Bagi Munton, ini adalah pertanda bahwa strategi mereka mulai berhasil. Tapi di tengah pertumbuhan tersebut, muncul kritik dari komunitas game. Sebagian pemain mulai membandingkan Mobile Legends dengan game MOBA yang lebih dulu populer di PC, mulai dari tampilan antarmuka, desain hero tertentu, hingga materi promosi, banyak yang dianggap memiliki kemiripan. Perdebatan ini semakin ramai di forum dan media sosial. Ternyata, perhatian itu tidak hanya datang dari para pemain. Perusahaan di balik League of Legends, Riot Games, juga mulai memperhatikan perkembangan Mobile Legends. Apa yang awalnya hanya perbincangan komunitas perlahan berubah menjadi masalah yang jauh lebih serius bagi Munton. Oleh karena itu, Munton berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Mobile Legends sedang tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, tuduhan meniru mulai membayangi perjalanan mereka. Kontroversi ini akhirnya berkembang menjadi konflik hukum yang akan mengubah arah perusahaan tersebut. Dan, untuk pertama kalinya, sejak Mobile Legends dirilis, Munton harus menghadapi ancaman yang tidak bisa diselesaikan di dalam permainan. Tapi permainan pertarungan Munton bukan melawan pemain lain, melainkan menghadapi gugatan dari perusahaan game terbesar di dunia. Nama MLBB semakin tumbuh pesat, namun sorotan terhadap Munton juga semakin kuat. Tapi masalah itu malah datang. Akhirnya, Riot Games mengambil langkah besar, yaitu membawa Munton ke hadapan hukum. Nama perusahaan besar Munton saja masih menjadi hal yang rumit, karena dibawa ke ranah hukum oleh Riot Games yang masih menjadi perusahaan raksasa game pada masa itu. Dan itu bukan perkara kecil bagi Munton. Dari situ, banyak perusahaan yang mulai mempertanyakan apakah MLBB bisa bertahan dalam tekanan Riot Games. Oleh karena itu, Munton mengambil keputusan penting jika ingin bertahan dari badai terbesar dalam sejarah awal game MLBB,
Dari situlah Munton berbenah diri dan alih-alih menyerah. Justru Munton memasuki fase yang akan mengubah MLBB menjadi raksasa game di dunia.